Terima kasih Tuhan Yesus, Kau begitu baik atas setiap kami. Kau telah menuntun setiap kami untuk datang beribadah pada siang hari ini. Kami rindu sekali lagi tempat ini, Allah Roh Kudus, bekerjalah. Puaskan kami dengan kuasa firman-Mu. Nyatakan isi hati Tuhan, kuatkan iman kami untuk terus berpengharapan hanya di dalam pribadi-Mu yang kudus. Saat ini segala roh jahat, roh intimidasi yang berusaha mengganggu kami patahkan dalam nama Yesus. Kami perintahkan pergi jauh dari tempat ini, setan tidak berkuasa atas kami. Sembuhkan yang sakit Tuhan, kuatkan yang lemah. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang siap diberkati Tuhan, mari semua bersama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Shalom Tiberias. Lebih mantap lagi shalom. Apa kabar siang ini? Haleluya. Siap diberkati Tuhan, amin. Kita buka yuk Alkitab kita, satu ayat 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Pasal 10 ayat yang kelima. Mari bersama kita baca yang keras saudaraku. 2-1. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Haleluya. Ini kita tandai, kita buka dalam Yohanes 10 ayat 10. Sama-sama kita baca yang keras. 2-1. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita percaya saudaraku bahwa kuasa Tuhan yang ada di dalam kita itu dahsyat luar biasa. Tuhanlah yang sudah membebaskan kita dari segala yang jahat. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu harus menyadari bahwa kuasa Tuhan yang membebaskan kita ini Tuhan berikan dalam kehidupan Bapak Ibu dengan tanpa batas. Kekuatannya ini sifatnya unlimited. Bisa kau nikmati dimanapun dengan kuasa yang begitu besar. Saya rindu mulai siang hari ini kita sadar bahwa kita adalah orang yang diberikan kuasa atau mandat otoritas dari surga. Sehingga mulai siang ini kita akan berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Masalah pasti ada, betul tidak? Pergumulan pasti terjadi. Tapi janji Tuhan kita akan mengalami kemenangan. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 ini dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ini rencana setan dalam kehidupan orang percaya. Jadi jangan pernah Bapak Ibu berinteraksi dengan kuasa kegelapan. Apalagi mengandalkan kuasa kegelapan. Katakan amin. Karena dia tidak ada rencana yang baik buat kita. Rencana dia semua jahat. Ada 3 dikatakan, mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi fokus kita siang ini dikatakan demikian. Aku datang, adalah Tuhan. Tuhan datang supaya mereka, yaitu kita semua, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini kabar baik. Kabar baik untuk Bapak dan Ibu, gereja Tuhan, umat Tuhan, untuk kita pegang mulai siang hari ini. Bahwa Tuhan berkehendak kita ini hidupnya diberkati berkelimpahan. Dalam semua aspek kehidupan kita, dalam semua area kehidupan kita, Tuhan mau Bapak Ibu dan saya itu berkelimpahan. Standar berkelimpahan ini bukan berkelimpahan ukuran dunia ya, bukan. Ukuran dunia oke lah, kita tahu berkelimpahan itu seperti apa. Tapi sekalipun standarnya itu berkelimpahan menurut dunia, tapi itu belum ada apa-apanya dengan berkelimpahan di dalam Tuhan. Gitu. Jadi yang Tuhan berikan buat kita hari ini, di semua aspek hidup kita, area hidup kita, kita akan berkelimpahan. Coba saat ini kita renungkan sejenak. Di area mana kita belum berkelimpahan? Ya. Di area mana dalam hidup Bapak Ibu belum mengalami kelimpahan? Apakah damai sejahteramu berlimpah? Apakah sukacitamu berlimpah? Apakah ketenangan batinmu berlimpah? Apakah pengharapanmu sama Tuhan berlimpah? Apakah kesehatanmu berlimpah? Apakah berkat yang kau terima itu berlimpah? Katakan amin dulu.
Jadi semua area dalam hidup, kalau ada yang belum berkelimpahan, atau kalau di area itu kau belum menang, atau setan masih menyerang di area itu, saya mau katakan, lawan saudaraku. Karena Tuhan mau engkau menang di situ. Kalau tentang iman kau masih takut, Tuhan aku sering terintimidasi, aku sering mengalami ketakutan tanpa sebab, saya mau katakan engkau belum berlimpah dalam sukacita Tuhan. Artinya engkau masih mengalami kekalahan dalam area itu. Saya mau katakan saudaraku, that's okay, bangkit, maju bersama Kristus. Lihat bagaimana nanti cara Tuhan akan membuat hidupmu berkelimpahan. Orang yang damai sejahteranya berlimpah saudaraku, masalah boleh datang tapi dia tetap tenang. Katakan amin. Tetap bisa tidur, tetap bisa makan enak, tetap bisa tertawa. Karena tidak sedikit orang mukanya kusut kalau dalam masalah. Benar gak? Disenggol sedikit bawaannya apa? Marah, sensitif. Sehingga istrinya tahu, oh dari mukanya saya tahu, harus jaga jarak. Jaga jarak bukan karena yang lain, jaga jarak karena apa? Dicol dikit nanti marah. Nah itu artinya apa? Sukacitanya belum berlimpah. Jadi Bapak Ibu dan saya di hari ini, kabar baik buat kita semua. Imani tahun ini hidupmu berkelimpahan. Setiap area kehidupan kita, ambil otoritas Yesus, bahwa mulai hari ini, katakan mulai hari ini. Lebih keras katakan, hidupku berkelimpahan. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah saudaraku, ketika Tuhan ada di dalam kita, maka hidup kita pasti akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Ada kuasa untuk kita tidak dikalahkan yang jahat. Ya. Iblis tidak bisa membawa kita jatuh lagi dalam dosa, nggak bisa. Karena status kita setelah ikut Yesus kita jadi anak. Katakan aku anak. Haleluya. Kalau dulu kita budak dosa, maka apapun yang diperintahkan iblis pasti kita lakukan. Benar nggak? Lakukan dosa ini. Mungkin roh kita menjerit nggak mau, tapi kita lakukan tuh. Sadar nggak sadar kita lakukan apa yang iblis perintahkan. Marah sama orang itu, kepahitan sama orang itu, iri dengki sama orang itu, atau celakai orang itu, atau fitnah orang itu, atau jatuhi orang itu. Wah, karena kita masih budak dosa, kita taat, kita lakukan semua itu. Tapi begitu kita jadi anak Tuhan, terima kuasa darah Yesus, maka Bapak Ibu dan saya kita dilepaskan dari segala perbudakan. Kita jadi anak. Nah ketika kita jadi anak, Bapak Ibu dan saya punya akses akan semua fasilitas yang ada di surga. Sehingga kita bisa menggenapi janji firman Tuhan yang berkata, hidup kita mulai hari ini di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga yang mana? Tolak ukurnya apa? Di surga seperti apa? Apakah ada yang tahu di surga seperti apa? Ada yang pernah ke surga? Hah? Bapak Ibu tahu alamatnya? Coba pencet di aplikasi. Dari Betos ke surga. Keluar gak kira-kira tuh? Gak ada yang tahu, benar gak? Tapi Tuhan baik loh. Melalui darah Yesus. Katakan melalui darah Yesus. Kita punya akses ke dalam kerajaan surga. Yang notabene kita nggak tahu surga itu di mana letaknya. Tapi begitu darah Yesus, tubuh Yesus ada di dalam tubuh dan darah kita. Secara roh, katakan secara roh. Kita menyatu dengan Tuhan. Ada akses, ada channel yang terbuka. Itulah sebabnya Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan, carilah akan ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Pintu mana yang dibukakan Tuhan ini? Kita harus paham loh. Jangan-jangan selama ini kau doa, kau ketuk pintu. Mungkin pintu yang salah yang kau ketuk. Makanya gak ada jawaban. Tapi kalau kau dalam darah Yesus, pintunya pasti pintu yang tepat. Pintu kerajaan surga. Haleluya. Jadi darah Yesus akan membawa kita masuk dalam kasih karunia. Kasih karunia itu adalah channel untuk Bapak Ibu terhubung dengan Bapa di surga. Dan kita anak. Sehingga apa yang Bapak punya akan menjadi milikmu saudaraku. Itulah sebabnya dikatakan hidupmu akan berkelimpahan. Keren. Standarnya standar Tuhan. Dunia bisa gak kasih kita sukacita? Saya mau tanya jujur. Dunia bisa gak kasih kita sukacita? Bisa gak kasih kita ketenangan? Gak bisa.
Dunia bisa nggak orang kepahitan bisa ngampuni? Orang yang tertindas, orang yang teraniaya, orang yang dirugikan, orang yang dikhianati bisa ngampuni nggak kalau orang dunia? Nggak bisa. Sebelum dendamnya terbalas, dia nggak akan mungkin bisa mengampuni. Sekalipun dendamnya sudah terbalas, kepahitan itu masih ada. Yang bisa menghapus segala kepahitan di hati kita adalah hanya damai sejahtera yang berkelimpahan, dan itu datangnya dari surga. Sehingga apa yang Bapak punya di surga itu mengalir, terbuka pintunya, dan mengalir kesehatan, kesembuhan, berkat tercurah, damai sejahtera, perlindungan. Segala yang kau perlukan di dunia Tuhan berikan melalui kuasa darah Yesus. Karena itu kalau Bapak Ibu dan saya sudah serius ikut Tuhan, kita sudah jadi anak Tuhan, sudah bertobat tinggalkan dosa, maka satu, catat ini. Setan tidak bisa memaksa kita jatuh dalam dosa lagi. Dia tidak bisa berdiri di depan kita dengan gigi taringnya yang menyeramkan itu. Oh, gitu. Lakukan dosa ini. Kita bilang, siapa lu? Dulu mungkin kita mau taat karena dulu kita budak dia. Tapi sekarang saya anak Tuhan. Malah kita punya kuasa nengking dia untuk pergi dari hidup kita. Amin. Setan tahu kebenaran ini. Ini saya mau katakan rahasia. Setan tahu ketika Bapak Ibu hidup dalam kuasa, dia tidak bisa datang untuk membawa kita jatuh dalam dosa. Setan paham itu. Dia tahu, saudaraku, dia tidak punya hak lagi untuk megang kita. Karena genggaman dia yang selama ini mengikat kita sudah lepas di dalam kuasa darah Yesus. Jadi kabar baik, setan tidak bisa paksa kita untuk jatuh dalam dosa. Amin. Lantas apakah setan akan menyerah begitu saja? Tidak. Saya kasih tahu lagi bocorannya. Setan memang tidak bisa paksa kita jatuh dalam dosa, tapi dia bisa menggoda kita jatuh dalam dosa. Itu dia. Dia akan katakan, udah gak apa-apa. Tuhan ngerti kok. Kan selama ini kamu taat sama Tuhan. Sekali-sekali jatuh gak apa-apa. Nanti doa minta ampun perjamuan kamu dikuduskan lagi. Gak apa-apa udah. Tuhan ngerti kok kamu ada kebutuhan, kalau kamu ambil dikit gak apa-apa. Semua begitu soalnya, semua kedapetan. Masa cuma kamu doang yang gak main? Ambil aja gak apa-apa. Secara massal kok di sini dilakukan hal seperti itu dianggap lumrah. Kalau mereka dapat, kamu juga punya hak untuk dapat. Mulai itu di sini bermain. Benar juga ya. Ketika di Taman Eden, setan tidak bisa memaksa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Gak bisa. Setan tidak bisa berkata, Adam, Hawa, makan buah itu. Gak bisa. Setan akan ditertawakan oleh Adam dan Hawa. Benar gak? Setan gak bisa paksa. Karena dia sadar dia tidak punya otoritas atas Adam dan Hawa. Karena Adam dan Hawa masih hidup dalam kuasa kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya dia datang dengan apa? Godaan. Hati-hati dengan godaan setan. Setan ini bapak yang licik luar biasa. Hati-hati, begitu banyak ya orang-orang dipakai Tuhan di luar begitu luar biasa, akhirnya jatuh karena apa? Godaan setan ini. Tidak sedikit orang Kristen terkapar dalam penderitaan, terbelenggu dalam dosa karena jatuh dalam godaan setan yang menyesatkan. Setan tahu firman, saya mau katakan, dia tahu firman. Kalau kita jadi orang Kristen tidak paham firman, tidak tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, hati-hati kita bisa terperdaya oleh setan. Hati-hati saudara. Jadi di Taman Eden itu, setan tidak langsung datang dan kemudian memaksa Adam makan buah itu. Enggak. Dia datang dengan kata-kata yang sangat menggoda. Dia berkata begini, udah makan gak apa-apa. Tuhan larang itu sebenarnya karena Tuhan takut kalau kalian makan, kalian akan jadi seperti Tuhan. Kalian nanti akan jadi maha kuasa, maha tahu. Tuhan takut ada saingan. Udah gak apa-apa makan. Dirangsang tuh keinginan untuk menjadi super. Padahal mereka hanya ciptaan, katakan amin. Sehebat-hebatnya Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka harus sadar mereka itu hanya ciptaan dari debu dan tanah yang dikasih nafas oleh Tuhan.
Sementara Tuhan itu Alfa dan Omega, dari awal dan akhir sudah ada, saudaraku. Dia Tuhan sang pencipta. Gak ada manusia yang bisa selevel dengan Tuhan, katakan amin. Tapi manusia saat itu dirangsang keinginannya oleh setan, digoda, dicobai, udah makan gak apa-apa. Dan akhirnya apa? Tergoda, betul gak? Tergoda. Karena mereka tergoda makanya ada kanker. Karena mereka tergoda makanya ada tumor. Benar gak? Ada bangkrut, ada miskin, ada segala yang jahat. Karena dosa itu berkembang biak, dosa itu beranak cucu, dosa itu seperti akar yang semakin banyak. Dan Bapak Ibu bisa lihat sekarang kejahatan manusia begitu mengerikan. Lahir dari satu dosa, di mana? Di Taman Eden itu. Dari satu kemudian menyebar, begitu mengerikan. Jadi hati-hati dengan godaan setan ini, saudara. Lalu apa yang harus kita lakukan? Coba kita buka yuk di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Kita baca yang keras yuk. 2, 1. Oke, ini kita tandai tadi kembali ke 2 Korintus 10 ayat 5. Ya, 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Kami menawan, katakan menawan, segala apa pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Yang menulis ini Rasul Paulus, orang yang pelayanannya penuh kuasa. Di dalam pelayanan dia penuh mujizat. Hampir sepertiga Alkitab tulisan Paulus. Tapi Paulus sekalipun diurapi Tuhan, tapi dia tidak merasa dia Superman. Enggak. Tidak ada orang Superman dalam pelayanan. Yang ada Super Jesus, katakan amin. Yang ada Super God. Gak ada. Justru orang semakin diurapi semakin rendah hati. Semakin kita diurapi semakin kita sadar tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Hati-hati, setan bisa menggoda. Orang itu diurapi lu. Pelayanannya penuh kuasa. Luar biasa dia dipakai Tuhan. Hati-hati, kalau dia tersanjung, detik itu dia bisa jatuh dalam dosa. Justru semakin kita diurapi, semakin kita penuh kuasa, semakin pelayanan kita berdampak, maka kita sadar, Tuhan, semua ini karena Engkau. Lindungi aku di bawah perlindungan darah Yesus. Aku tidak mau mencuri kemuliaan-Mu. Aku tahu bisa terjadi banyak perkara ajaib, itu semata-mata karena Tuhan bekerja dalamku. Kita hanya jadi vessel, media terjadinya mujizat Tuhan buat orang-orang, saudaraku. Katakan amin. Makanya setiap kali terjadi hal yang luar biasa, saya mendoakan orang, doanya dijawab, saya katakan, Bu, itu bukan saya, itu Yesus. Makasih ya Pak Pendeta, jangan makasih sama saya, makasih sama Tuhan Yesus. Betul, saya jujur, saya gak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Saya ini hanya alat ya Tuhan. Jadi kita wajib, saudaraku, untuk menawan pikiran kita ini. Karena gini, pikiran Bapak Ibu dan saya itu seperti kantong karet yang elastis. Mau diisi sebanyak apapun tetap mengembang. Jadi pikiran kita ini adalah area yang sangat luas. Itulah sebabnya dengan imajinasi orang bisa merancang. Ada mobil, ada motor, ada pesawat, ada lampu, ada konstruksi gedung. Yang rumah tadinya cuma 1 lantai, bisa 100 lantai. Di mana awalnya? Imajinasi di sini. Pikiran itu luas. Makanya orang yang cerdas pandai itu orang yang melatih otaknya untuk berimajinasi. Katakan amin. Amin. Apalagi imajinasimu adalah imajinasi yang kudus, imajinasi yang Tuhan mau. Lah kalau kita jatuh bangun dalam dosa, kita tidak mau menjaga pikiran kita, bahaya. Yang ada di sini pikiran yang jahat, saudaraku. Hati-hati. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, kami menawan segala pikiran
Bisa aja pikiran itu pikiran kita sendiri atau pikiran yang dilontarkan setan ke dalam pikiran kita. Udah, jangan ampuni orang itu, balas dendam, orang itu jahat sama engkau, dia mengkhianati engkau. Udah, tinggalkan saja, curangi saja, bisnis sama dia curangi engkau tahun lalu, sekarang kau kuasamu lebih besar, curangi dia sekarang. Tuh, setan di sini bermain, saudaraku. Karena itu Rasul Paulus sadar, dia katakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya. Katakan menaklukkannya. Menawan itu artinya mengurung. Tuh, pikiran Bapak Ibu harus dikurung, kalau enggak berbahaya, pikirannya bisa kemana-mana. Karena peperangan Bapak Ibu dan saya melawan setan itu paling besar di sini, pikiran kita. Memang ada kalanya setan akan datang dan kemudian kita harus tengking dalam nama Yesus. Tapi paling sering peperangan kita di pikiran kita, percayalah saudara. Katakan amin. Kalau di pikiran kita sudah menang, maka lihat, di semua aspek kehidupanmu akan terjadi kemenangan. Tapi kalau di pikiran kau masih kalah, masih pikiran yang kotor, masih pikiran yang tidak baik, tidak mau mengampuni kepahitan, di sini saja kau kalah. Di area kehidupanmu yang nyata, lihat kekalahan demi kekalahan akan terjadi, saudaraku. Jadi mulai hari ini ambil alih pikiran ini. Katakan amin. Ambil alih. Kita tawan dan kemudian apa? Taklukkan kepada Yesus. Artinya izinkan Tuhan ambil alih. Jangan kuasai pikiranmu. Kita nggak mampu menguasai pikiran yang besar ini. Pikiran kita ini dahsyat. Karena itu setan tahu. Makanya disinilah dia menyerang kita. Hati-hati saudaraku. Setan bisa menyerang kita langsung. Bisa nggak setan nyerang kita? Bisa. Tapi ada kalanya setan pakai agen-agen dia untuk nyerang kita. Siapa agen-agennya? Orang-orang di sekelilingmu yang buka hati untuk bisa dipakai setan. Emang ada? Yes. Ingat nggak Tuhan Yesus diserang langsung oleh setan ketika Yesus puasa berapa hari? 40 hari 40 malam. Setan nyerang Yesus nggak? Yes, frontal lo. Dalam hati saya kurang ajar tuh setan. Yesus itu Tuhan yang punya surga, dia serang. 3 kali dia menyerang Yesus. Tapi Yesusku dahsyat. Katakan Yesusku dahsyat. Yesus mengalahkan setan. Tapi setelah setan dikalahkan Yesus, apakah setan langsung berhenti? Enggak. Dia mundur, dia atur strategi. Gimana caranya aku bisa kalahkan dia? Apa yang dia lakukan? Dia pakai orang-orang di sekitar Yesus yang buka hati untuk bisa dipakai setan untuk menyerang Yesus. Siapa saja? Ahli Taurat. Siapa saja? Orang Farisi. Siapa lagi? Orang Saduki. Inner circle-nya Yesus siapa? Lingkaran terdekat Yesus. Ada nggak? Petrus. Siapa lagi? Thomas. Siapa lagi yang lebih parah? Yudas. Kurang dekat apa Petrus, Thomas, Yudas sama Yesus? Itu orang-orang dalamnya Yesus. Lingkaran nomor satunya Tuhan Yesus saja bisa mengkhianati dia. Kalau itu terjadi dalam hidup Yesus, maka jangan kaget kalau suatu saat hal itu terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Amin. Kok yang jawab cuma 2 orang ini? Kayak langsung tegang Bapak Ibu. Ini hal gini wajar, bisa terjadi anytime, percayalah. Bisa terjadi kapan saja. Lantas apa yang harus kita lakukan ketika hal itu terjadi? Sama seperti Yesus, ketika setan menyerang secara frontal, tengking dalam nama Yesus, amin. Hancurkan setan itu dalam nama Yesus. Saya berapa kali dapat kiriman, bukan kiriman bukan kiriman makanan, bukan kiriman paket yang indah-indah, bukan. Ngerti ya maksudnya ya? Tengah malam lagi tidur, bunyi buang di atas genteng. Gitu. Tapi kami karena udah terlalu sering digituin orang, nggak takut. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Katakan amin dulu. Kalau itu bunyi di atas, artinya kirimannya nggak bisa masuk ke rumahmu. Artinya yang jaga rumah kita lebih besar daripada yang ngirim. Katakan amin. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Dahsyat.
Benar saudaraku? Benar. Contoh nih ya, contoh nih. Ada orang main dukun. Datang saya doain. Mana jimatnya? Dia bawa semua seabrak-abrak. Bakar. Kira-kira dukunnya seneng gak saya bakar jimatnya? Enggak, jimat. Nanti dukunnya yang jauh sana bisa tahu gak orang ini udah dilepaskan? Tahu. Dia bisa komunikasi dengan kuasa-kuasa kegelapan di daerah-daerah itu. Dan bisa tahu gak siapa yang doain? Tahu. Bisa tahu gak di mana saya tinggal? Tahu saudaraku. Tapi satu yang mereka tidak tahu, Yesus saya lebih besar dari mereka. Amin. Yesus yang sama akan menjaga engkau dan aku. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Katakan haleluya. Ini enaknya jadi anak Tuhan. Betul saudaraku. Perlindungan Tuhan begitu luar biasa. Orang di depan kita bisa, apa kabar bro? Apa kabar Sisi, makin cantik aja. Kelihatan lebih muda. Di belakang, ada gak? Banyak. Makanya saya selalu ingat perkataan almarhum mertua saya. Dia berkata, dunia ini panggung sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara. Hafal semua lagunya ya. Ketahuan umurnya nih. Itu lagu lawas loh saudaraku. Haleluya. Jadi Bapak Ibu kita mengucap syukur. Bagaimana Tuhan akan menjaga kita. Katakan amin. Amin. Walaupun ada yang langsung menyerang, tengging dalam nama Yesus. Tapi kalau kejadiannya seperti Yesus, dikhianati Petrus, dikhianati Thomas, dikhianati Yudas, dan orang-orang di sekitarmu, inner circle-mu, orang lingkaran terdekat dengan kau, dan mengkhianati engkau, kira-kira apa yang kau lakukan? Balas enggak? Dendam enggak? Kecewa? Kepahitan enggak? Apa yang Yesus lakukan? Ketika disalib Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi mulai hari ini saudaraku, kalau hal itu terjadi, orang terdekatmu melakukan itu, ampuni mereka. Isunya senyap, gak ada yang bilang amin. Saya ulang ya, memang kadang jam-jam gini jam penuh pencobaan, saya tahu. Makan siang kebanyakan bisa keganggu, belum makan siang juga bisa keganggu, konsentrasinya kurang, bener. Jadi saya ulang ya, di mana khotbah saya tadi? Hah? Sampai di mana khotbah saya? Kalau ada orang yang jahatin kita, kita harus mengampuni. Amin. Pasti Tuhan kasih kemampuan buat kita, saudaraku. Jadi penutup khotbah, nikmatilah hidup yang berkelimpahan. Melalui kuasa dari Yesus kita punya akses ke dalam kerajaan surga. Sehingga janji Tuhan yang mengatakan hidup kita di bumi seperti dalam kerajaan surga. It happens when you live in the blood of Jesus. Ketika Bapak Ibu hidup dalam kuasa dari Yesus, maka janji itu akan jadi kenyataan. Apa yang ada di surga mengalir, gak ada yang bisa menghalangi. Engkau anak, kau pewaris, apa yang Bapak punya menjadi milik kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Segala hormat, puji syukur kami naikkan kepadamu. Sungguh kami bangga jadi anak Tuhan. Kami bersyukur di siang hari ini Tuhan sudah memberkati kami dengan kuasa firman-Mu. Ajar kami hidup dalam hidup yang berkelimpahan, hidup yang berkemenangan. Di setiap area hidup kami, kami menang, kami raih mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami akan bersatu dengan kuasa tubuh dan darah Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, akses ke dalam kerajaan surga terbuka buat kami. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus, mari semua bersama-sama kita katakan amin. Tiba saatnya kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari siapkan hati kita. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus pada hari ini. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tubuh dan darahmu tercurah. Dan darahmu tercurah bagi kami. Bersama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Mari saudaraku dengan iman katakan, dalam nama Tuhan Yesus
Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku siang ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Sekali lagi bersama dengan iman katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat, menolak setiap dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluargaku, keluarga yang kudus. Kami menolak perzinahan, percabulan. Kami menolak poligami, poliandri. Kami menolak segala perceraian. Mulutku penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku dan gereja. Yang kedua, oleh darah domba Allah, kami menjadi warga surga, anak kerajaan surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mulai saat ini dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tolak pisau operasi, kami tolak pendarahan, tekanan darahku normal, tidak darah manis. Berkati jantungku sehat, tidak bengkak jantung. Kami tolak sakit paru-paru, tidak TBC. Kami tolak sakit lever. Ginjalku sehat sempurna, tidak batu ginjal, tidak cuci darah. Kami tolak diabetes, hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Doa saudaraku, sebutkan sakitmu. Mari sekali lagi bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun, artinya tidur pun kami diberkati Tuhan. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, artinya kami bersama keluarga menjadi mulia, akan terbang ke surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru, artinya kami tidak gagal. Pekerjaanku, usahaku, pelayananku diberkati Tuhan, berhasil ratusan kali ganda. Hari ini Tuhan, hidup kami di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Kita telah terima yang terbaik dari Tuhan Yesus, tubuh dan darah yang tercurah bagi setiap kita. Mari naikkan setiap doa syukur kita di hadapan Tuhan. Percaya Tuhan Yesus yang senantiasa mendengar dan menjawab setiap doa kita. Puji nama Tuhan. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, inilah minyak urapan yang kudus. Tuhan yang telah mengajarkan kami melalui pelayanan gereja Tiberias bahwa minyak urapan memiliki kuasa untuk memuliakan Allah dan manusia. Urapi Tuhan dengan tangan-Mu yang kudus, agar minyak ini memiliki kuasa menyembuhkan sakit penyakit, menghancurkan setan dan menguatkan yang lemah. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, inilah minyak urapan yang kudus. Bapak Ibu yang mau didoakan, mau terima minyak bisa maju setelah kita doa syafaat. Tundukkan kepala kita.
Sungguh kami bangga jadi anak-Mu Tuhan. Siang ini kembali kami diingatkan bahwa Tuhan yang memberikan kami hidup yang berkelimpahan di dalam segala hal. Kuatkan iman kami untuk percaya di setiap area kehidupan kami pasti ada kemenangan. Pasti ada mujizat, pasti ada pertolongan Tuhan. Ambil alih hidup kami Tuhan, seluruh hidup kami ambil alih. Dan kami mau serahkan seluruh hidup kami hanya kepada Tuhan. Kami tahu ini saat yang genting di mana kami harus lebih serius lagi ikut Tuhan. Karena dunia mendekati akhir dari keberadaannya. Karena Tuhan tidak lama lagi datang. Biarlah ketika kami datang kami layak di hadapan Tuhan, berdiri di hadapan Raja di atas segala raja yang mulia, yang penuh dengan kekudusan dan kemuliaan. Kau menyambut kami dengan senyuman-Mu yang kudus Tuhan, dan kamu menerima kami sebagai anak-anak kerajaan surga. Sungguh kami bangga jadi anak-Mu. Pada siang hari ini terus kami berdoa buat gereja Tiberias semakin luar biasa dipakai Tuhan di akhir zaman ini. Berkati pelayanan Ibu Gembala sidang kami, anak cucu menantu aman dalam perlindungan Tuhan, selalu diurapi hikmat terus mengalir untuk memimpin gereja Tuhan. Dan Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, bahkan umur yang panjang. Saat ini kami akan melangkah pulang. Kami percaya kami aman bersama Tuhan. Malaikat-Mu menjaga kami. Roh celaka, roh maut, roh orang kuat dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Di tempat ini tidak ada kuasanya lagi. Saudaraku, siapkan hatimu, angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai seluruh hidup kita mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Jemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita yang bangga jadi anak Tuhan Yesus, mari semua bersama-sama kita katakan amin, amin.